Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom.
Puji nama Tuhan, mari bersama-sama malam hari ini kita akan mulai ibadah mesbah doa onsite kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, terima kasih kami boleh berada bersama-sama bersatu hati beribadah datang di hadapan Engkau. Malam hari ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami. Tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan bersama kami percaya malam hari ini Kau menyediakan berkat dan kekuatan yang baru buat setiap kami. Berkati ibadah ini Tuhan, sepanjang malam hari ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, bersama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai baik nama Tuhan Yesus. Haleluya, saya undang sama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes. Mari sama-sama mari angkat hatimu. Mari masuk gerbangnya. Oh, hati bersyukur. Halamannya pujian, penuhi amin dengan nyanyian hadiratnya. Mari dengan segenap hatimu katakan sebab Tuhan Dia baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi bersama. Sebab Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Oh, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan suara-suara bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang bersyukur. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan malam hari ini. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian
pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan,
ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi jemaat mesbah doa saja. Yes, sembah Tuhan malam. Mari rasakan kasih. Yes, Jesus. Biar kasih-Mu mengalir malam ini, Tuhan. Ini kami setiap umat yang rindu, anak-Mu yang rindu, Tuhan, berjumpa dengan Engkau. Yes. Yes. Mari lebih lagi, Yesus. Sembah Tuhan. Ya. Makasih. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masing-masing pribadi saat ini ambil waktu. Mari terhubung sama Tuhan malam ini. Mari naikkan doamu. Masing-masing pribadi berurusan secara pribadi sama Tuhan. Yes, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu setiap pergumulan. Dia tahu setiap isi hati kita. Mari dengan kesungguhan hati. Yes. Jesus, 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 Jesus. Your presence, Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Mari datangi Tuhan. Yes. Dengan hati yang hancur, dengan hati yang haus akan Dia. Nikmati Dia malam ini. Dia ada untuk kita. Yes. Jesus. Oh, Jesus. Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi kami sembah Engkau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Oh Yesus. Keinginan dalam hidup
Kami mau terhubung denganmu Tuhan malam ini. Kami mau mendengar suaramu. Kami mau berjumpa denganmu Tuhan. Hadiratmu yang puaskan jiwa kami. Hadiratmu yang segarkan jiwa kami. Kami tenang dalam hadiratmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas dari-Mu. Kau menggenggam tanganku, yes. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sama-sama nyatakan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Mari beberapa menit ke depan, sambil bangkit berdiri, kita datangi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Kita mau terkoneksi sama Tuhan malam ini. Apapun kondisi kita malam ini, mari sama-sama datang pada Tuhan, sembah Dia. Sebab Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Di dalam kondisi terpuruk sekalipun, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Yesus, yang di dalamnya ada keselamatan. Oh Yesus, oh Yesus, hadirat-Mu memuaskan kami Tuhan. Hadirat-Mu memberi kemenangan, hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan. Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, kami datang menyembah. Yes. Mari di momen-momen seperti ini, izinkan Roh Kudus mendatangi kita. Holy Spirit, mari rasakan kasih Tuhan. Rasakan dekapan Tuhan malam ini. Kedamaian yang sejati hanya kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Saat kami berjumpa dengan Engkau, ada kekuatan yang baru. Saat kami terhubung dengan Engkau, ada harapan yang baru. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, itulah kerinduan kami.
memuji namamu. My beloved is the most beautiful in and thousand. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Mari semua penyembah Tuhan. Haleluya. We give you glory, oh Jesus. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Bilang pada Tuhan, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan menyembahmu, Angkat tangan menyembahmu, kami angkat suara Tuhan. angkat suara memujimu. Lebih lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya, Apapun keadaanmu hari ini, katakan Dia segalanya. Kau segalanya di hidupku. Lebih dari harta yang kami miliki, Tuhan. Angkat tangan
Kau segalanya bagiku. Katakan kepada Tuhan, saudara, Kau segalanya di hidupku. Amin, Tuhan Yesus. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyembah-Mu, Tuhan. Ku angkat suara memuji-Mu. Dari hatimu katakan, Kau segalanya, Tuhan. Kau segalanya bagi. Ini ungkapan hati kami, Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Jesus, amin. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segala-galanya bagi kami, Tuhan. Kau segala-galanya. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau bilang Kau segalanya, Tuhan. Engkau segala-galanya, Tuhan. Kau segalanya, Yesus. Roh Kudus, jamah kami, Tuhan, hadirat-Mu. Dengan hadirat-Mu, Tuhan, dengan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hidup kami, Tuhan. Hidup kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Biar kami terus menjadikan Kau segalanya dalam hidup ini, Tuhan. Temui kami secara pribadi malam ini, Tuhan. Temui kami, Bapa. Kami rindu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu penuhi setiap kami malam ini, Tuhan. Hadirat-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami. Hadirat-Mu yang sanggup memberi kami kekuatan hari-hari ini. Hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami, Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku semua kekuranganku Kau pun tahu, Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalamku.
angkat tanganku dan berseru, kami milikmu, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu Tuhan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku, percaya. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours. Kami percaya kami di dalam-Mu Tuhan. Amin. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your word. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Oh, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku Kau tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sebab Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Dan Yesus datang menggantikan saudara dan saya, ditebus oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali setiap musim hidup kami. Apapun yang sedang kami jalani hari-hari ini, kami tahu tidak ada satupun yang luput dari kendali Tuhan. Ajar kami percaya Tuhan. Ajar kami menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami. Karena itu malam ini Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa kami mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Engkau Tuhan.
Di hari-hari terakhir ini kami rindu iman, kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Karena kami tahu dunia akan bergoncang, tapi orang yang hidup percaya kepada Tuhan, hidup percaya pada firman-Mu, kami akan tetap ada sampai selama-lamanya. Itu kata firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang memuaskan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah kami. Itu yang kami butuhkan hari-hari ini. Urapi setiap kami Bapa, urapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Silakan Ibu, ayo maju Bu, sini Bu. Ibu mau bersaksi. Iya, mari Bu, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Iya, tepuk tangan dong. Iya, banyak yang bersaksi. Tunggu Ibu dulu ya, Bapak tunggu sebentar. Puji Tuhan ya, saya percaya Tuhan itu ajaib. Iya, tolong dipegang Mas, jangan yang muda aja yang dipegang ya. Ya, oma-oma juga luar biasa ini. Mari Ibu, kasih mic-nya aja. Ya, di situ aja. Enggak apa-apa, berdiri aja sudah kuat ya. Iya, di sini ya, kasih mic-nya. Yang ini, oh iya Ibu. Namanya? Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan. Anak Yesus, anak Tuhan harus semangat ya. Amin. Puji Tuhan. Suatu kesempatan dan anugerah yang luar biasa Ibu malam siapa, hari Bu? ini. Oh ya, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Maria. Ibu Maria. Saya dari Bintaro Jaya. Saya dari Santa Maria Regina. Oh iya. Ya. Saya sudah janji sama Bu Debbie Iya. mau bersaksi beberapa bulan yang lalu. Iya. Tapi saya malu, saya takut, saya khawatir, maksudnya deg-degan gitu loh. Oh. Takut gak bisa ngomong yang pas gitu Iya. loh. Tapi puji Tuhan itu terus bergaung di telinga saya. Saksi, Oh saksi, ya, saksi. amin. Nah malam hari ini saya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu benar-benar baik Bapak Amin. Ibu. Awalnya saya gak bisa mengatakan itu. Saya nggak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Oh, kenapa Bu? Karena saya sakit stroke Bu Debbie. Saya sudah 12 tahun sakit stroke. Oh. Awalnya saya benar-benar nggak bisa terima ya. Saya marah, saya kecewa sama Iya. Tuhan. Sebelumnya memang saya cukup aktif di dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya jaminan bahwa dengan begitu saya nggak bisa sakit. Bisa sakit ya Bu Debbie Iya, ya. bisa. Karena apa? Karena saya sendiri yang tidak menjaga badan yang sudah diberikan oleh Tuhan ini sempurna. Menjadi rusak sendiri oleh diri saya sendiri. Tapi saat itu saya nggak mengerti Bapak Ibu. Saya masih marah, saya masih kecewa. Yang tadinya saya bisa ini, bisa itu. Iya. Sekarang saya jadi kayak dalam tanda petik ya, kayak dipasung. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain itu. Saya marah banget, saya nangis. Berjalannya waktu sampai 1 tahun Bapak Ibu. Saya bersungut-sungut, saya ngomel, saya capek. Tuhan, hidup saya kenapa saya jadi begini ya Tuhan. Kayak kereta, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Senang, susah gitu loh. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau belajar bersyukur. Amin. Saya gak mau bersungut-sungut terus. Saya bilang, tuh, Amin. capek loh Tuhan. Dan itu gak ada hasilnya. Tapi ternyata walaupun begitu tuh Tuhan tuh baik loh. Saya masih diberikan kemajuan di dalam fisik saya. Saya bisa berdiri seperti ini. Amin. Walaupun sekarang saya dipegang Bu Debbie ya. Kalau di rumah saya bisa berjalan sendiri. Oh. Saya bisa nyuci baju. Saya bisa nyuci piring ya kan. Saya bisa masak. Ibu juga dengar mesbah doa. Dengar dong Bu Debbie, dengar Sejak kapan banget. Ibu dapat mesbah doa?
Saya dapatnya itu dari dari Bulista. Oh, Bulista Arifin. Itu teman saya di Iya. PD. Beliau titip salam buat Bu Debi. Salam balik. Terus apa yang Ibu alami? Bu Lista waktu itu kan suka cerita tentang Bu Debi ya. Lalu saya penasaran, iya Lis aku pernah dengerin, aku bilang gitu. Terus saya coba dengerin lagi. Mengena banget, yang itu loh Bu, yang dosa yang tidak terampuni ya kalau nggak salah. Nah itu tuh ngena banget ke saya. Karena saat itu saya saya lagi introspeksi diri saya sendiri gitu loh. Saya introspeksi diri saya sendiri sampai akhirnya saya dengerin itu berulang-ulang. Saya bilang dalam diri saya, Bu Debi dengan latar belakang seperti itu bisa dipakai Tuhan begitu hebat. Tuhan, saya mau dong seperti Bu Debi. Saya mau menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya bilang gitu. Rambut udah sama nih ya. Gitu. Tapi fisik beda Bu, fisik beda. Cantik lebih cantik Bu Debi pasti itu. Gitu dong. Iya Bu Jangan Debi. tepuk tangan. Saya kalau Alay dengan Bu lebay. Debi kan suka ketawa sendiri loh. Ketawa sendiri beneran. Siapa yang sudah pernah menderita? Angkat tangan. Kalau yang belum angkat kaki. Kan suka gitu ya. Iya. Nah, saya doakan Anda menderita. Kan begitu kan. Jadi Itu. sekarang Ibu sudah mengucap syukur ya. Udah mengucap syukur saya Puji menderita. Tuhan loh, Tuhan baik. Ibu sudah bisa bilang Tuhan baik. Sudah Bu Debi, Dulu sudah. Tuhan tidak baik. Enggak bisa. Maaf ya Tuhan, saya minta maaf. Itu dulu saya punya gambarnya Yesus ya. Saya mau lempar barbel waktu itu. Aduh, Saking Tuhan saya marahnya sama Tuhan waktu itu Bu Debi. Tuhan ampuni Jahat dia ya. ya saya, jahat banget saya. Beneran. Ampuni Karena Tuhan. saya kecewa, saya marah. iya, Tapi saya udah iya, minta ampun sama Tuhan. Amin, Saya udah amin. minta ampun. Benar-benar saat itu memang pertobatan saya yang luar biasa. Dengan saya bertobat, saya bisa berdiri seperti itu. Amin, tepuk tangan saudara Puji Tuhan. ya. Kalau Ibu marah-marah terus semakin parah. Gak ada hasil ya. Iya, enggak ada hasilnya. Tapi ketika Ibu berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri, akhirnya Ibu disembuhkan Betul. Tuhan. Dan saya janji Bu Debi waktu itu, Tuhan, kan saya lumpuh ya dulu, saya lumpuh total dulu. Lumpuh berapa total. tahun Bu lumpuh total? 3 tahun lumpuh Wow, total. 3 tahun. Terapi itu udah semua Bapak Ibu, yang dikepret, yang tahu dikepret gak? Belum pernah sih Bu yang dikepret. diprat-prat, Oh, dipukulin gitu loh. Iya, iya, iya. Terus suami saya bilang, Mami kenapa teriak-teriak sih cengeng amat, dia bilang gitu. Oh, Cobain dia, coba papi mau cobain kata dia. Pas dicobain, dia berdiri begini ya. Terus dikepret dari belakang. Ya Tuhan Yesus, Sakit. gak salah mami teriak-teriak. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Tapi enggak sembuh juga. Ya puji Tuhan bisa jalan sih jadinya ya, bisa jalan. Walaupun jalannya pakai tongkat ya. Tapi yang tadinya lumpuh saya jadi bisa berjalan. Amin. Itu karena hati yang gembira, obat yang Benar. manjur. Dan memang kita perlu sakit ya supaya Ya. bisa ngerasain kemenangan dan Jadi apa kesembuhan. pesan Ibu nih buat jemaat Mesbah Doa? Pesan saya Bu Debi, setelah saya boleh disembuhkan Tuhan dari kelumpuhannya, saya janji sama Tuhan. Tuhan saya mau janji, saya mau pepet Tuhan Yesus. Be, Tuhan Saya Yesus mau pepet. dipepet ya. Benar. Haleluya, Benar. tepuk tangan Saya mau buat pepet Tuhan Yesus. Dulu mau dilempar ya. Sekarang saya pepet. Bertobat ya. Iya, Bertobat, sekarang sudah benar-benar bertobat. ya. Ampun, Kalau nggak ampun. bertobat, Ibu malah yang dipepet loh. Oh iya benar-benar. Untung bertobat. Bapak Ibu saya kesini naik kereta ya. Oh. Sama kakak saya dari Bintaro. Oh. Tadi naik kereta dari Sudimara turun di Tepuk tangan Palmerah. loh, semangatnya loh saudara. Puji Tuhan. Iya, ini luar biasa naik kereta, keadaannya begini tapi semangat ikut Mesbah Doa Terus onsite ya. iya. Terus saya naik Grab Bu Debi, naik Grab motor. Wih, naik Kalau Grab. naik Grab car Bapak Ibu, Naik nggak Grab. nyampe saya di sini jam tepat waktu gini enggak. Mungkin jam 9 atau jam 8 saya baru nyampe. Macet banget kan di situ. Jadi karena macet Ibu naik Grab motor. Karena Grabnya susah Bu Debi. Oh. Grabnya susah dan mahal ya. Mahal karena mau hujan, jujur ya mahal. Luar biasa loh saudara, semangatnya ini loh yang saya tangkap semangatnya loh. Tepuk tangan dong. Ya buat Tuhan Yesus, ajaib Tuhan ya. Puji Tuhan. Ibu, Dari Palmerah Bu Debi Iya. ke sini 82.000. Ibu enggak usah curhat di sini soal harga. Nanti Ibu curhat sama saya saja ya. Oke saudara, tepuk Enggak, tangan saya buat mau Ibu ini ya. Iya luar biasa. Iya, iya, Jadi puji pesannya Tuhan. satu, jangan pernah menuduh Tuhan tuh jahat. Benar. Tapi Tuhan waktu tuh kita baik. bertobat hati kita, Tuhan sembuhkan. Amin. Tolong kakaknya dijemput lagi adiknya. Itu Tepuk kalau tangan. nggak ada kakak saya ini saya nggak bisa kemana-mana. Oh iya. Tuhan kirimkan tongkat ajaib Dan buat jangan saya. jangan coba kemana-mana sendiri ya. Bahaya, iya. Oh iya, terima kasih Ibu. Tuhan memberkati Ibu.
Iya, Tuhan berkati nih kakaknya. Oke, terima kasih ya Bu. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak sini Bapak. Iya, silakan ya. Haleluya. Iya. Bapak dari mana? Namanya siapa? Salam semuanya. Nama saya Adi. Saya tinggalnya di Cikeas, Bu. Cibubur kan, dekat PSB. Jauh loh. Cikeas loh ya. Tadi memang sempat Naik ke sini, datang sini juga saya naik Grab naik juga. busway, Bu. Oh Naik busway. busway. Nggak usah sebut ongkosnya. Bapak sini. Bapak di sini agak tengah Pak. Iya silakan kesaksiannya Sebelumnya Pak. saya mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena kita semua ada di sini karena dipilih, bukan karena kita Amin, memilih. betul. Jadi memang tadi saya sempat ada muncul roh kemalasan. Tapi Roh Kudus bilang, kamu harus datang. Saya ada maksud untuk kamu. Kamu harus datang ke Mesbah Doa Onsite. Amin, amin. Jadi sebelum saya bersaksi, sebelumnya Bu saya nggak sengaja pencet YouTube yang keluar itu firman dari Ibu. Iya. Tapi nggak sengaja pas saya subscribe, keluar Bu ada Mesbah Syukur, Oh iya. Mesbah Doa. Saya ikuti, saya bertumbuh Bu, saya tinggalkan semua dosa-dosa saya Bu. Dosa dulu apa? Dosa-dosa saya terlalu cinta dengan harta dunia Bu. Oh. Saya terlalu mencintai, setelah saya menikah itu, setelah saya menikah saya terlalu mencintai sama harta yang saya miliki. Jadi saya tinggalkan, saya sehari saya cari Tuhan, bangun pagi, siang saya baca Dulu Alkitab. tiap hari cari uang terus. Yang dipikirkan cuma gimana caranya punya duit gitu. Oh. Memang saya kerjanya serabutan Bu, bukan berkantor. Iya, iya. Jadi kalau dibilang orang itu sebenarnya beda tipis sama pengangguran Bu. Oh. Karena kerjanya serabutan Bu. Serabutan Tidak ada ya, gaji ya. pokok. Iya. Tapi buat Tuhan saya mau bersaksi hari ini Bu. Jadi saya memang tiap hari-hari ngantar anak ke sekolah. Di sekolah saya tidak sengaja melihat ada seorang kakek. Tepatnya di bulan Agustus. Memang memang di situ saya baca di kitab Yakobus, kita harus jadi pelaku firman. Amin. Saya sering dengar khotbah, ketika nanti kita menghadapi pengadilan Kristus, yang Tuhan tanya berapa jiwa yang kamu bawa. Amin. Bukan hartamu yang ada di bumi. Jadi setiap hari saya cari Tuhan karena apa? Untuk kita kuat, kita harus cari Tuhan dulu. Jadi memang saya udah dibilang orang gila. Saya suka ngomongin firman. Jadi singkat cerita pas saya ngantar anak sekolah, saya lihat kakek itu di bulan Agustus. Saya ngobrol-ngobrol sama si kakek ini. Dia belum bisa terima Yesus. Di keluarganya semua terima Yesus. Jadi saya ngobrol, saya tanya, Pak, kita cerita-cerita masa lelaki, masa kenakalan dia. Yang suka berbuat dosa yang ya dia setelah menikah berbuat dosa terus. Dia bilang sama saya, semua keluarga saya tolong. Tapi kenapa tidak ada yang menolong saya ketika sekarang hari ini katanya. Baru ada suara Roh Kudus bisikin saya. Coba kamu tanya dia. Selama dia menolong saudaranya, ada dosa nggak yang dilakukan? Dia akhirnya ngomong ke saya, saya lakukan dosa perzinahan. Oh. Di rumah istri saya tidak tahu katanya. Oh. Karena di rumah istri saya tahunya cuma duit. Iya. Nah, jadi akhirnya saya setelah tuntun dia, Bapak mau terima Yesus, saya bilang. Mau, dia bilang, saya mau terima Yesus katanya. Oke, kalau Bapak mau terima Yesus, ikutin doa saya bilang. Iya. Pertama saya bingung doa apa ya? Saya ajarkan doa Bapak kami Bu. Oh iya. Saya ajarkan doa Bapak kami, pas besoknya saya ketemu lagi datang, saya ketemu dia, gimana Pak udah dihafalin? Udah. Saya bingung, tapi Roh Kudus bilang, kan kalau terima Yesus harus dibaptis ya Bu ya? Iya. Nggak mungkin saya cari pendeta di sini. Ada Alkitab di tangan saya Bu. Ada di kitab Matius terakhir, baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya pegang tangannya, ikutin omongan saya. Saya ikutin Bapak, hari ini juga dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gimana Pak? Terima Yesus? Iya, saya terima Yesus dalam hidup saya katanya. Jadi dia sudah senang, jadi setiap hari saya ketemu, saya bagikan firman dia Bu. Karena Roh Kudus bilang ke saya Bu, kalau kamu nggak kasih firman tiap hari dia akan mati katanya. Oh. Cuman kamu dia terima saya, tapi harus kamu kasih firman. Jadi setiap hari datang saya kasih firman Bu. Kasih Jadi firman satu Tuhan. jiwa bertobat, sisi Iya, Bu. surga bersorak-sorak Iya. saudara. Jadi saya Iya. catat di kalender Bu. Kalau dulu kalender saya catatnya uang Bu, sekarang ganti bawa jiwa Bu. Wih, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tanggal 10, tanggal 11 saya baptis. Saya juga Iya. bingung. Boleh nggak Bu saya baptis orang langsung Bu? Dengan Sebenarnya kalau menurut aturan gereja harus yang baptis pendeta. tapi kalau di Alkitab tidak ada Bu. Tapi ya mungkin ya Tuhan yang menilai imannya Bapak saja ya. Iya, Bu. Tapi kembalikan misalnya ada gereja di sekitar situ, Bapak harus bawa dia ke gereja. Terus saya bawa dia ke gereja, Bu, ya? Iya, supaya dia bisa bertumbuh di sana, Iya, Bu. dia bisa dimuridkan di sana. Jadi Bapak
intinya juga sudah akhirnya Bapak bertobat ya. Iya, Setelah saya bertobat ketika dosa mendengarkan saya. firman Tuhan. Akhirnya saya mengalami yang Bu Firman di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Bahwa kuasa Tuhan kalau udah turun kita akan bisa merubah orang. Bu. Amin, amin. Akhirnya saya merasakan janji Tuhan. Amin, karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati ya Pak ya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Jadi semua akan indah pada waktunya ya, puji Tuhan. Tadi kesaksian dari Ibu juga kita sudah dengar bahwa ya luar biasa loh Ibu tuh kesaksiannya ya. Bayangkan gambarnya Tuhan Yesus mau dilempar ya. Karena dia kepahitan sama Tuhan. Saudara, hidup ini ya memang penuh dengan persoalan dan masalah. Tapi makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Dan ketika masalah terjadi, ya mungkin kita bertanya, ya kenapa masalah itu datang. Tapi selalu itu yang saya sampaikan bahwa semua itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Nah hari ini kita akan baca di Mesbah Doa, kita sedang membahas Mazmur. Ya, dan saya tertarik membahas Mazmur 13 yang kemarin kita dengar di Mesbah Doa, tapi saya ingin kupas di sini. Mazmur 13 di sana judul perikopnya kalau saudara lihat adalah doa kepercayaan. Ya, ini doa kepercayaan dari Daud. Mazmur 13 ayat yang pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Ayat yang kedua saudara lihat di sana. Kita baca bersama, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, lanjut, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari, lanjut, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Saudara lihat di pasal ini, ayat ini diulangi berkali-kali berapa lama lagi ya. Ketika kita menghadapi persoalan pencobaan selalu ya namanya manusia itu pasti pengen cepat. Amin apa amin. Dalam usaha, pekerjaan semuanya kepengen cepat ya. Itulah manusia selalu mau yang instan. Mungkin karena dari kecil kita sudah terlalu banyak makan mie. Jadi selalu pengen yang instan. Maunya semua cepat. Ini cepat, itu cepat, ini cepat, itu cepat. Lalu kalau tidak terjadi sesuai dengan yang kita mau. Ya maka kita bertanya berapa lama lagi Tuhan. Ya aku diproses. Berapa lama lagi Tuhan ini harus aku jalani. Berapa lama lagi Tuhan. Kalau saya sederhanakan bahasanya, Tuhan sampai kapan? Pernahkah kita bertanya seperti itu dalam hidup kita? Atau mungkin hari ini saudara sedang bertanya, sampai kapan aku hidup begini? Sampai kapan aku terus begini? Sampai kapan masalahku tidak selesai? Ya, kalau saudara bertanya sampai kapan aku hidup dalam dosa itu bagus, ya. Sampai kapan ya aku berdosa begini terus? Itu artinya saudara mulai merindukan pertobatan. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu persoalan masa lalu kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Daud menanyakan itu sampai 4 kali loh di pasal ini. Dia bilang berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Saya mau tanya saudara, Tuhan itu bisa lupa enggak? Enggak bisa. Tuhan itu bukan manusia yang bisa lupa. Kalau kita bisa lupa enggak? Sering dong. Ya, apalagi kalau sama utang pura-pura. Ya, pura-pura lupa kita. Ya, yang penting suami jangan lupa istri, amin. Istri juga jangan lupa suami, jangan pura-pura lupa. Manusia itu bisa lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan ayat ini berkata Daud karena dalam tekanan yang begitu berat menghadapi persoalan pencobaan yang rasanya tidak selesai. Dia bilang berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Ya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Seringkali di tengah persoalan hidup yang berat kita itu seolah-olah Tuhan itu menyembunyikan dirinya.
Seolah-olah kita nggak bisa melihat janji Tuhan. Seolah-olah kita nggak melihat ya firman-Nya digenapi. Seolah-olah berapa banyak orang Kristen yang berkata, Bu, hari-hari ini saya sudah nggak mengalami Tuhan loh. Doa saya terasa kering. Hidup saya terasa hampa. Saya ini udah nggak pernah nangis. Ada di antara saudara yang 1 bulan ini nggak nangis? Nggak usah lama-lama, 1 bulan aja saudara nggak nangis. Ya, bahaya loh saudara. Ya, ada satu ahli kejiwaan berkata, orang itu kalau menangis itu tanda bahwa emosinya itu dia sudah bisa mengendalikan emosinya dan emosi itu stabil. Ternyata orang bisa menangis itu saudara, itu adalah salah satu tanda bahwa dia bisa mengendalikan perasaannya. Justru kalau saudara nggak bisa nangis itu bahaya loh. Ya, karena itu kita perlu mengalami Tuhan. Orang kalau mengalami Tuhan dia nggak bisa tahan, dia nangis. Kita nih kalau nyanyi, saya tuh kalau nyanyi saudara menyembah Tuhan tuh saya pasti nangis. Kenapa? Ya nangisnya bukan karena besok jatuh tempo Tuhan. Jangan ya nangis karena jatuh tempo, jangan ya nak ya. Tapi kita nangis karena ingat Tuhan itu baik itu loh. Amin. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Apalagi yang kita cari di hidup ini saudara. Saya bisa membayangkan orang yang hidup tanpa Tuhan itu menderita loh. Karena yang kita cari itu di dunia ini bukan hanya sekedar kekayaan. Banyak orang kaya yang hidup tanpa Tuhan. Ya, saya bertemu banyak orang kaya. Dan kadang-kadang saya bilang sama suami saya, dia kaya ya, tapi kasihan loh hidupnya, kasihan. Karena tanpa Tuhan, saudara kaya pun, orang sekaya apapun kita ini sehari makan cuma 3 kali toh. Ada di sini yang 6 kali makan? Itu siluman pasti. Kalau kita udah umur begini bahkan sehari 2 kali aja badan tetap mengembang loh. Udah ditahan-tahan setengah mati. Ya, kita makan apa aja sekarang cuma dikit rasanya kenyang loh. Bener gak saudara? Atau cuma saya yang begitu? Saudara begitu juga kan? Jadi saya bayangkan orang itu kaya, sekaya apapun juga, ya dia juga makan itu ada takarannya. Dan benar saya tadi ketemu sama satu orang ya jemaat Mesbah Doa di luar, kita ngobrol, ya benar dia bilang hidup ini mau apa lagi Bu selain cari Tuhan sungguh-sungguh, amin, menyenangkan Tuhan. Ya makanya saya berdoa setiap saudara ayo terus cari Tuhan hari-hari ini sebab dalam hadirat Tuhan kita ini mendapat kekuatan. Kita percaya kepada Tuhan, ingat bukan supaya hidup kita tidak ada masalah. Tapi karena dunia ini tempatnya masalah, makanya kita percaya Tuhan. Supaya ketika masalah datang, kita punya kekuatan. Sebab orang yang tanpa Tuhan, dia gak punya kekuatan saudara. Dunia semakin hari semakin gila. Dunia ini semakin berubah, ya tidak menentu. Tapi orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, yang mengenal Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Nantikan Tuhan. Ya enggak usah banyak bertanya berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan. Saya pengen kita baca satu ayat saudara. Ya firman Tuhan berkata, coba kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Waktu kita menghadapi pergumulan, tidak usah bertanya berapa lama lagi. Tapi ini yang harus kita lakukan. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata di sana demikian. Yesaya 40 ayat 31 baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Daripada kita bertanya sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan aku mengalami ini? Mending kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang berkata Tuhan aku menantikan Engkau. Aku menantikan pekerjaan tanganmu atas hidupku. Aku menanti-nantikan Tuhan. Karena ayat ini berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Ayo nantikan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang menantikan Tuhan itu senantiasa punya kekuatan yang baru. Saudara melihat keadaan hari-hari ini rasanya iman kita mau menjadi tawar. Menghadapi persoalan hidup rasanya tidak ada kekuatan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Waktu kita menghadapi masalah, yang pertama yang kita butuhkan bukanlah jalan keluar. Tapi yang pertama kita butuhkan ketika menghadapi masalah adalah kekuatan. Sebab ketika kita punya kekuatan untuk menanggung persoalan itu, maka kita akan berbahagia. Dan firman ini berkata, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, raja wali itu ketika menghadapi badai, dia akan menari di tengah badai sebab dia menggunakan kekuatan badai itu untuk dia makin naik terbang tinggi. Artinya apa saudara? Kita orang-orang yang di dalam Tuhan, waktu kita menghadapi pergumulan hidup, pakailah pergumulan itu untuk menjadi satu sarana bagi kita, level iman kita naik semakin tinggi. Ibu, saya yakin ibu mungkin kalau tidak kena stroke seperti itu, ibu tidak akan mengerti tentang kebaikan Tuhan. Ibu hanya akan menjadi orang yang mengaku percaya sama Tuhan, tapi ibu tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ketika diizinkan kena stroke, ternyata terlihat iman yang sebenarnya. Dia berkata, Tuhan tuh jahat. Waktu menghadapi persoalan, bayangkan loh gambarnya Tuhan Yesus mau dilempar loh. Itu kan berarti sudah tingkat tinggi loh itu Bu ya, stresnya. Dan ternyata ketika menghadapi pencobaan, imannya cuma sampai di situ. Tapi selama ini ternyata ibu ke gereja kan, bahkan aktif di persekutuan karismatik. Ya, bahkan ya mungkin menjadi pemimpin di persekutuan karismatik. Tapi ternyata ketika badai menerpa, badai itu akan membuktikan sampai di mana kekuatan imanmu. Orang yang selalu menantikan Tuhan, dia akan pakai badai itu menjadi satu sarana untuk dia naik lebih tinggi seperti burung raja wali. Saudara, waktu kita bertanya sampai kapan Tuhan, sampai kapan Tuhan, itu menandakan bahwa kita ini menganggap Tuhan itu lalai dan dia tidak menepati janjinya. Waktu kita bertanya Tuhan sampai kapan aku akan seperti ini, itu artinya kita menolak kuasa Tuhan. Itu artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Bahkan kita merasa bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya. Buka bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kalau hari ini banyak di antara kita yang menganggap Tuhan itu lalai, maka kita harus baca firman ini. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, baca bersama 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Seringkali kita merasa Tuhan itu lalai, tapi dengan jelas ayat ini berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau hari ini saudara belum melihat janji Tuhan, kalau sampai hari ini engkau belum melihat seolah-olah tangan Tuhan tidak bekerja, jangan bilang bahwa Tuhan tidak bekerja. Mari yakinkan dirimu, Tuhan tidak pernah lalai. Aku percaya Tuhan, engkau tidak pernah lalai. Walaupun hari ini aku belum melihat, walaupun hari ini aku belum merasakan tanganmu bekerja, tapi aku tahu satu hal, engkau tidak pernah lalai untuk menepati janjimu. Kenapa Tuhan belum menjawab mungkin doa-doa kita saudara? Percayalah, di balik semua proses yang sedang kita alami cuma satu tujuan Tuhan. Ayat ini berkata, karena ia menghendaki supaya setiap orang apa saudara? Berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak berkehendak pada kematian orang fasik.
Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir malam ini, kita menjadi orang-orang yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Berbalik meninggalkan dosa. Dan tidak usah marah-marah, tidak usah emosi, tidak usah kepahitan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Jalani saja hidup ini sehari demi sehari. Karena Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Suami istri harus kuat, bersatu hati, bergandeng tangan, setiap hari mengucap syukur. Supaya apa saudara? Anak cucu kita diberkati Tuhan. Kalau kita suami istri hidup bergandengan tangan, percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji firman itu terjadi dalam hidup kita. Daripada kita bersungut, lebih baik kita teguhkan hati kita. Bapak Ibu ya, siapa yang bisa meneguhkan hati kita selain diri kita sendiri? Tidak ada orang lain. Saudara mau ke psikiater hari-hari ini, psikiater itu juga hanya bisa memberi saudara nasihat dan obat. Kalau saudara nggak bisa tidur, dia cuma bilang nanti minum obat ini ya kalau nggak bisa tidur. Itu untuk apa? Bukan menyembuhkan, untuk menenangkan syaraf saudara, dilemahkan supaya saudara ngantuk. Tapi apakah besok masalahnya hilang? Tidak bisa. Siapa yang bisa menaklukkan diri sendiri? Kitalah dengan Tuhan. Waktu kita percaya pada janji Tuhan. Saudara, tidak ada kekuatan lain hari-hari ini. Tidak ada obat hari-hari ini. Selain kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sauh yang teguh. Yang akan membuat iman kita semakin tidak tergoncang. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan hari-hari ini, mereka akan melihat. Mereka lah yang akan melihat, percaya saudara. Waktu kita taruh hidup kita pada firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita kembali ke tadi kitab Mazmur saudara. Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Lalu dia bilang, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Bayangkan saking beratnya pergumulannya. Dia takut loh, kalau dia tertidur dia bisa mati. Ya ada orang-orang yang ketika bergumul saudara rasanya udah mau mati rasanya. Tapi dia bertanya saudara, dia bilang pada Tuhan, ya supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Enggak usah terlalu peduli sama apa yang orang katakan. Daud bertanya kepada Tuhan, mendesak Tuhan karena dia terlalu peduli akan sama apa kata musuh-musuhnya. Saudara, enggak usah peduli apa kata tetanggamu hari-hari ini. Enggak usah peduli apa kata orang hari-hari ini. Enggak usah peduli apa kata musuh-musuhmu hari-hari. Orang berusaha melemahkan kita, bahkan iblis bisa pakai orang-orang yang dekat-dekat dengan kita. Tapi percayalah, ya kita hidup bukan karena apa kata mereka. Kita hidup karena apa kata firman Tuhan. Nggak usah gengsi, biar orang mau bilang apa biarin. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita lebih peduli pada apa kata Tuhan daripada kata orang. Hari-hari ini banyak orang masuk dalam masalah. Kenapa? Cuma karena gengsi, nanti apa orang bilang. Ya kita ini walaupun gak punya duit harus tetap beli mobil. Soalnya kalau kita gak punya mobil, apa kata tetangga? Hello? Ngapain kita repot menderita cuma karena mikirin apa kata orang? Iya, mengapa Daud mendesak Tuhan? Karena ternyata dalam hatinya dia bilang supaya musuh-musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Iya, pastikan Tuhan berkenan dengan hidup kita. Tidak usah mencari perkenanan manusia saudara. Kita akan capek kalau kita mencari perkenanan manusia. Enggak usah terlalu peduli dengan apa kata orang. Karena seringkali orang bicara, mulutnya itu dia enggak kontrol. Lah kalau orang bicara dengan mulut yang tidak terkontrol karena hatinya pahit. Terus kita masukin ke hati, yang rugi siapa? Kita kan. Karena orang itu kadang bicara, dia bicara aja saudara. Dia nggak pikir. Nah kalau kita menangkap omongan orang yang berbicara tidak pakai hikmat, terus kita yang masukin di hati ngapain? Ya, saya sekarang belajar, saya banyak belajar. Dulu saya kalau dikatain orang saya sakit hati saudara, tapi sekarang saya nggak mau. Sayalah yang berhak memasukkan apapun di hati saya. Saya yang bisa memfilter itu.
Orang berhak ngomong apa aja, tapi saya yang menentukan apa yang bisa masuk ke hati saya, apa yang tidak. Amin. Iya. Loh saya itu loh, cuplikan khotbah saya ada di Facebook. Khotbah saya itu begini saudara. Saudara, sering kali ketika kita menghadapi masalah, kita ini cepat-cepat meminta mujizat, cepat-cepat meminta jalan keluar. Padahal ketika kita menghadapi masalah, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat dan pengertian apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Cuplikan khotbah saya itu. Ada orang yang komen gini, pendeta satu ini selalu kalau khotbah suruh-suruh jemaat-jemaat minta-minta sama Tuhan. Nyambung gak? Padahal khotbah saya apa? Kalau engkau menghadapi masalah, jangan buru-buru minta jalan keluar. Dan dia mengkomen di situ saudara, ini pendeta satu kalau khotbah suruh-suruh jemaat selalu minta-minta sama Tuhan. Ini kan orang bicara gak pakai akal kan? Padahal yang saya khotbahkan itu berbeda dengan apa yang dia ngomong. Jadi saya cuma komen gini, Pak, kalau dengerin khotbah itu pakai hati yang tulus, jangan pakai hati yang busuk. Nanti kebalik dengernya. Yang saya omongin di khotbah itu apa Pak? Terus dia bilang, oh iya maaf Bu. Nah coba kalau kita masukin hati yang begitu saudara, siapa yang rugi? Makanya jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Daud, kenapa dia hampir menyalahkan Tuhan dan berkata Tuhan melupakan dia? Karena dia bilang supaya jangan musuh-musuhku beranggapan bahwa aku ini sudah goyah. Bahwa mereka itu mengalahkan aku. Enggak apa-apa. Orang beranggapan pun kita kalah. Orang beranggapan kita ini apa. Enggak apa-apa. Emang gue pikirin. Ada juga gue singkirin. Amin. Jangan dimasukin hati. Ampuni orangnya. Buang perkataannya. Mari belajar hidup menurut perkataan firman Tuhan saudara. Ayat yang berikutnya dia katakan, puji Tuhan untung di akhir kata-katanya dia bertobat. Dia bilang begini, baca bersama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Lebih baik saudara, mari kita perkatakan firman Tuhan. Mari kita berkata, tetapi Tuhan biar orang mau ngomong apa. Biar orang mau ngomong apa, biar orang mau bilang apa. Walaupun keadaanku seperti apa. Aku mau bilang, kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Dan aku percaya bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hanya satu hal yang bisa membuat kita bersuka cita. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan sudah beri bagi kita. Karena itu jangan pernah sia-siakan keselamatan yang dari Tuhan saudara. Kita terus berjuang sampai di garis akhir. Dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita di dalam Tuhan akan baik-baik saja. Karena itu janji firman Tuhan. Karena itu hari ini mari kita mau siapkan hati dan hidup kita. Kita akan masuk pada perjamuan kudus saudara. Ya, dan saya percaya darah dan tubuh Kristus memberikan kita keselamatan. Darah dan tubuh Kristus memberikan kita pengampunan. Dan kita telah ditebus dan dikuduskan oleh darahnya. Mari kita mau siapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, salibmu membuka mata kami Tuhan. Pengorbananmu membuka mata kami bahwa Engkau Tuhan yang sudah melakukan sesuatu yang besar untuk keselamatan hidup kami. Katakan bersama, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku.
Sekali lagi katakan, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, saudara. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen, sesuatu yang sakral dan kudus. Karena itu malam hari ini mari kita melakukannya dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Dan minta untuk Tuhan ubahkan hidup kita. Minta untuk Tuhan lepaskan kita dari segala dosa yang mengikat. Nyatakan kepada Tuhan, saudara. Mungkin ada kepahitan di hatimu, ada kebencian, ada kenajisan, ada apapun di dalam diri kita yang paling tahu. Bilang, Roh Kudus, selidiki kami, Roh Kudus. Ampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami layak untuk memasuki perjamuan kudus ini. Tubuh dan darah Kristus yang menebus kami. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Kristus tercabik. Dia berkorban bagi saudara dan saya. Supaya hidup kita boleh terus ada di dalam kekekalan. Kristus menyerahkan tubuhnya bagi saudara dan saya. Dan hari ini kita memperingati akan pengorbanan Kristus dari perjamuan kudus. Angkat tinggi roti di tangan kananmu. Apakah engkau percaya dengan iman bahwa tubuh ini, roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagimu? Katakan amin. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Kami bersyukur buat darah yang tercurah.
Darah yang diserahkan bagi setiap kami. Darah yang mematahkan kutuk penderitaan atas hidup kami. Darah yang memutuskan kutuk turun-temurun. Darah yang memutuskan kutuk kemiskinan. Darah yang memutuskan kutuk sakit penyakit apapun. Kami bersyukur Tuhan, darah yang tercurah adalah pengampunan dosa bagi setiap kami. Karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi darah Kristus memberi kehidupan yang kekal bagi setiap kami yang percaya. Saudara, bukankah cawan yang kau pegang di atas tangan kananmu, ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami mengalami kemenangan di hidup kami. Karena salib-Mu kutuk diputuskan atas keturunan kami. Perkatakan saudara, karena salib-Mu Tuhan kami berkemenangan. Dengan iman kami perkatakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Bukanlah salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami terima sukacita, kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini saatnya Tuhan kami mau bawa setiap persembahan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa senantiasa Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Saatnya kami mau beri Tuhan dengan ucapan syukur kami beri yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lord bless you and keep you, make His face shine upon, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord, bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you.
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Biarlah kami yang terus mencari Engkau, menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kami perlu kekuatan yang dari Tuhan hari-hari ini. Sia-sia semua usaha pekerjaan kami jika bukan Tuhan yang memberi kami kekuatan. Maka kami tidak akan bisa kuat di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini. Hamba berdoa Tuhan, apapun yang menjadi persoalan masalah setiap anak-anak-Mu malam hari ini, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun hari ini kami masih harus bayar harga, ada pergumulan, ada persoalan yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami percaya kepada kasih setia-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menepati janji-Mu atas hidup kami. Sekalipun kami belum melihat, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan bertanya sampai kapan Tuhan, sampai kapan Tuhan. Tapi kami mau berserah kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat kesungguhan hati mereka yang terus mau mencari Tuhan. Di tengah keadaan yang macet, hujan, bahkan mereka harus membayar harga untuk bisa datang ke tempat ini. Tuhan, Engkau membalaskannya dengan janji-janji-Mu atas kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka akan terus mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersama-sama di tempat ini Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan atas bangsa kami Indonesia. Ampuni segala dosa di atas bangsa ini Tuhan. Kami berdiri atas nama bangsa kami di tempat ini. Biarlah damai sejahtera Kristus turun atas bangsa Indonesia. Ada kedamaian, ada ketenteraman di atas bangsa kami. Dijauhkan dari setiap perpecahan, dijauhkan dari setiap pertikaian, kerusuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Hujan keselamatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan mengasihi bangsa ini. Semakin banyak orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk beberapa waktu ke depan akan terjadi peralihan kepada presiden yang baru. Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Ketenteraman yang dari Tuhan ada buat Indonesia. Lawatan-Mu terjadi buat Indonesia Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Dijauhkan bangsa ini dari malapetaka, mara bahaya, bencana, gempa. Tuhan mengasihi bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah Tuhan. Tercurah bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang datang pada malam hari ini, bahkan yang juga ada menyaksikan di rumah. Kami tahu dan percaya tangan Tuhan menyertai setiap kami yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari angkat tangan-Mu dan angkat hati-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus tercurah atas hidup kita mulai malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan bersama,
sentuh hatiku selamanya.